Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil survei calon presiden potensial di 2024, yaitu antara Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Berdasarkan survei, ternyata teman menunjukkan hari ini Pak Anies menduduki peringkat pertama, kemudian di bawahnya ada Ganjar, yang ketiga ada Pak Prabowo Subianto. Namanya survei teman-teman, ini berdasarkan penelitian dari lembaga survei. Tetapi paling tidak ini sebagai pegangan bahwa Pak Anies Baswedan ternyata juga pernah masuk di peringkat pertama calon presiden potensial di 2024. Jadi tiap survei itu akan berbeda-beda dari berbagai lembaga survei. Nah teman-teman, bagaimana posisi Pak Anies Baswedan? Kenapa kok disebut sebagai Anies sebagai top of rank calon presiden potensial di 2024? Kita baca berita teman-teman dari CNN Indonesia. Survei Voxpol mengatakan Anies teratas diusul Ganjar dan Prabowo Subianto. Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat elektabilitas Anies Baswedan masih unggul dari bakal calon presiden lainnya. Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Sarwi Caniago mengatakan, dari hasil survei Anies menempati urutan top of mind capres dengan tingkat elektabilitas 23,6%. Dalam pertanyaan terbuka terkait pilihan presiden, nama Anies Baswedan berada pada peringkat pertama, disusul dengan Ganjar Pranowo 22% dan Prabowo Subianto 18,6%. Kata Pangi dalam paparan hasil survei di Jakarta Pusat, Jumat 18 November 2022. Dalam survei Voxpol tersebut, baik Anies, Ganjar, dan Prabowo konsisten berada di tiga teratas dalam simulasi 16 nama maupun simulasi 10 nama. Voxpol menemukan pada simulasi 16 nama tingkat elektabilitas Anies 26,1%, kemudian disusul Ganjar 25%, dan Prabowo 20,7%. Sementara dalam simulasi 10 nama, Ganjar berada di posisi teratas dengan 25,8%, disusul Anies 25,4% dan Prabowo Subianto 21,1%. Hasil survei itu juga menunjukkan pemilih Anies mayoritas ada di wilayah Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Sedangkan pemilih Ganjar mayoritas di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Bali, NTT, NTB. Sementara pemilih Prabowo mayoritas di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Jika dilihat dari elektabilitas secara personal, peluang Anies lebih besar dibandingkan Ganjar maupun Prabowo. Begitu juga Ganjar lebih berpeluang dibandingkan dengan Prabowo, kata Pangi. Namun, selisih jarak elektabilitas masing-masing kandidat masih dalam batas range margin of error, masih sangat tipis, kompetitif, dan sangat dinamis ke depannya, imbuhnya. Sementara itu, menurut Pangi, komposisi partai pengusung dan kombinasi calon wakil presiden akan sangat menentukan elektabilitas akhir dari masing-masing kandidat. Survei Voxpol dilakukan pada 22 Oktober hingga 7 November 2022. Survei dilakukan ke 1.220 responden menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,81%. Pada hari yang sama, lembaga survei SSI yang merilis kajian mereka menemukan Prabowo lebih unggul atas Ganjar dan Anies jika Pilpres mendatang berlangsung selama 2 putaran. Survei SSI membuat 2 simulasi Pilpres dari sejumlah nama capres potensial saat ini. Dari 2 simulasi tersebut, Prabowo selalu unggul alias menang jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Pada simulasi itu, Pilpres diprediksi akan berjalan 2 putaran dengan Ganjar dan Prabowo masuk pada putaran kedua. Ganjar unggul dengan elektabilitas sebanyak 28,6%, Prabowo 26,3%, Anies 23,3% dan Puan 0,7%. Namun pada putaran kedua melawan Ganjar, Prabowo unggul dengan elektabilitas mencapai
35,3%. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol bahwa Anies menunjukkan trennya naik dan bisa mengalahkan Ganjar maupun Prabowo. Itu di survei Voxpol. Tetapi namanya survei itu bergerak dinamis, jadi tidak statis teman-teman. Ada perkembangan, kadang naik, kadang turun. Itu adalah hal yang sangat wajar. Namanya survei, yang disurvei orang, pikiran orang juga berubah, yang disurvei juga orangnya tidak sama. Tetapi walaupun demikian kita melihatnya bahwa Anies, Ganjar maupun Prabowo selalu pada 3 besar teman-teman. Kalau tidak Prabowo di atas ya Anies, kalau tidak Anies ya Ganjar. Ya cuman 3 orang ini saja sebagai calon presiden potensial di 2024. Jadi kalau menurut pendapat saya, biarkan di 2024 nanti 3 orang ini maju menjadi calon presiden. Siapa yang sebenarnya didukung oleh warga masyarakat itulah yang akan menang, sebenarnya itu. Dan semuanya punya potensi yang sama. Dan semuanya kalau saya melihat ya kader-kader terbaik bangsa. Baik Pak Anies, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo Subianto. Cuman bedanya teman, kalau Pak Anies ini punya pengalaman selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta sebagai kepala daerah yang banyak prestasinya selama memimpin DKI Jakarta. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan Pak Anies Baswedan, baik beliau melakukan kegiatan yang bersifat nasional maupun internasional. Jadi bersifat internasional kemarin Pak Anies juga menggelar kegiatan yang ada di JIS, yaitu sepak bola. Itu sifatnya juga internasional karena mengundang tim sepak bola dari luar negeri. Kemudian kemarin juga Pak Anies menggelar Formula E, itu kegiatan internasional. Dan bahkan kemarin di acara G20 di Bali juga begitu. Pak Anies diundang untuk menjadi pembicara di acara gelaran yang bersifat internasional. G20 ini adalah kegiatan KTT G20 yang dihadiri oleh kepala-kepala negara yang jumlahnya ada 17 kepala negara. Tetapi Pak Anies kapasitasnya bukan sebagai gubernur, bukan kepala daerah, bukan presiden, tetapi diundang sebagai narasumber di acara side di G20 di Bali. Dan ini juga mendapatkan respon teman-teman dari politisi yang kontra dengan Pak Anies Baswedan. Katanya Pak Anies ini minta diundang. Minta diundang, kemudian mengisi formulir. Tetapi sisi lain Pak Anies juga mengatakan beliau diundang di acara G20 untuk memberikan materi terkait masalah-masalah global, termasuk masalah-masalah terkait iklim. Dan itu memang faknya Pak Anies, karena Pak Anies menangani itu dulunya teman. Jadi kalau Pak Anies diundang, kapasitasnya sebagai mantan gubernur DKI Jakarta saya pikir sangat wajar. Yang kedua, ketika Pak Anies menyampaikan itu kan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi yang menjadi moderatornya itu orang asing, kemudian Pak Anies menyampaikan dengan bahasa Inggris, itu saya pikir sudah klop, sangat wajar teman-teman. Kalau Pak Anies diundang di acara G20. Karena G20 adalah gelaran yang sifat internasional. Kemarin ada kritik yang disampaikan oleh Ruth Sitompul terkait Pak Anies diundang atau Pak Anies menawarkan diri untuk diundang. Tapi apapun alasannya teman, G20 sudah mengundang Pak Anies Baswedan untuk menjadi pembicara. Itu artinya pihak G20 memang melihat Pak Anies punya kualitas untuk itu. Misalkan kalau ada politisi seperti Ruth Sitompul, kemudian dia punya kualitas untuk itu, mungkin diundang. Tetapi nyatanya pihak G20 malah mengundang Pak Anies Baswedan untuk menjadi pembicara di acara G20. Itu artinya saya melihatnya memang Pak Anies berkualitas dalam skala internasional, kegiatan internasional seperti G20. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain Pak Anies yang ini bersifat kegiatan internasional. Karena kemarin pada waktu Pak Anies menjadi gubernur Jakarta juga melakukan komunikasi antar beberapa negara. Ini kan luar biasa yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Padahal kapasitas Pak Anies ini sebagai kepala daerah gubernur, yang saya melihat sebenarnya kapasitasnya sebagai seorang presiden yang melakukan hubungan antar negara. Tetapi itu dilakukan Pak Anies Baswedan. Jadi ini adalah bentuk kualitas teman, kualitas calon presiden 2024. Jadi kalau publik, masyarakat menginginkan Pak Anies maju itu sangat wajar. Kenapa begitu? Karena kita menginginkan calon presiden itu yang pintar teman-teman. Bukan hanya pintar di dalam negeri, tetapi juga pintar melakukan komunikasi dengan pihak luar negeri. Jadi diplomasinya ada, itu yang diharapkan.
Jadi kalau banyak publik yang memilih Pak Anies menjadi calon presiden, saya pikir itu sangat wajar. Karena Pak Anies memang cukup berhasil ketika memimpin DKI Jakarta. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei dari Voxpol, Pak Anies ini unggul atas Ganjar maupun Prabowo Subianto. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.